kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pak, sebentar ya Pak ya. Tadi mau cari-cari, mau ajak makan salmon. Nih Pak, kan musim hujan nih Pak. Kalau beberapa bulan lalu pengamat bilang kalau misalnya 13 sungai dikeruk, mudah-mudahan 40% banjir di Jakarta berkurang. Sejauh ini sudah sampai mana progresnya? Ya, kita nggak bisa keruk semua. Kalau banyak masih rumah-rumah ilegal takut roboh kan. Tapi ya selama ini jalan aja. Kita keruk yang bisa kita keruk aja. Selain itu Pak, apalagi Pak proyeknya untuk maksudnya proyek jangan-jangan ada banyak sekali di pinggiran sungai karena punya BPN nya izin. Jadi banyak sekali jalan inspeksi itu ada sertifikat. Ya. Kalau udah sertifikat nggak bisa. Kita paling awalnya mau jual nggak? Nah Pak, tindakan lain Pak, kan ini belum semua tindakan lainnya apa Pak? Kalau pelanggar, ketua pelanggar di rumah. Kita saluran-saluran itu semua mesti bisa ngalir ke saluran. Gorong-gorong sejauh mana? Kita kerjaan terus. Darurat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum KONI DKI Jakarta beserta para pengurus, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang kami ucapkan di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam acara pelepasan kontingen DKI Jakarta menuju Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS 2013 di Yogyakarta pada hari ini Selasa 19 November 2013 dan acara Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kontingen Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi duta pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional tahun 2013. Jadikan acara pelepasan kontingen
Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat nasional tahun 2013 sebagai momentum bagi kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tumbuhkan selalu dalam diri kami kontingen Provinsi DKI Jakarta yang akan mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat nasional tahun 2013 di Yogyakarta, semangat dan sportivitas yang tinggi serta kesanggupan untuk mengukir prestasi urusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan Jakarta yang lebih sehat, Jakarta yang lebih bersih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para hadirin yang saya hormati, para pelatih, ofisial, manajer, dan para atlet Pomnas yang ke-13 tahun 2013. Seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang ke-13 tahun 2013 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenankanlah saya melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Pomnas ke-13 tahun 2013 akan dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai 30 November 2013 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mempertandingkan 14 cabang olahraga, yaitu atletik, bola basket, bola voli pasir, bulu tangkis, catur, futsal, karate, panahan, pencaksilat, renang, sepak bola, tenis lapangan, dan tenis meja. 2. Kontingen mahasiswa Provinsi DKI Jakarta berjumlah 331 orang, terdiri dari 220 orang atlet, 28 orang pelatih, 24 orang asisten pelatih, 14 orang manajer, dan 45 orang ofisial mengikuti seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan. 3. Dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ke-13 tahun 2013, Dinas Olahraga dan Pemuda bekerjasama dengan Bapomi dan pengurus cabang olahraga Provinsi DKI Jakarta melakukan seleksi dan pembinaan terhadap atlet mahasiswa Provinsi DKI Jakarta. 4. Kontingen mahasiswa Provinsi DKI Jakarta pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional selalu meraih prestasi yang membanggakan dengan selalu meraih predikat juara umum sebanyak 12 kali berturut-turut. Sejak Pomnas pertama sampai dengan Pomnas yang ke-12. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Wakil Gubernur berkenan memberikan arahan, motivasi kepada kontingen mahasiswa Provinsi DKI Jakarta yang akan berjuang pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ke-13 tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian laporan saya sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ketua Kontingen Pomnas DKI Jakarta.
Sambutan apa pelepasan? Sambutan sekaligus pelepasan mohon izin Pak. Ya, saat pengalaman saya juga pengalaman. Yang saya hormati Ketua Koni DKI dulu dan jajarannya. Ini saya DPRD yang terhormat kepada DPRD. Kata sebut bahwa Pak Radiono dari jajaran Pemprov juga seluruh peserta pemilihan. Selamat sore, selamat sejahtera untuk semua. Itu satu hal yang membanggakan kita, DKI 12 kali juara betul-betul. Untuk kita harapkan kali ini ya menjadi 13 kali. Jadi saudara berpikir ada 13 sial itu loh jadi satu. Jadi yang 14 orang lagi gitu ya. Bukan kali ini tidak ada istilah 13 tidak baik. Jadi jangan dilewati. Kalau juara nyambung saja. Ya saya kira yang paling penting saya juga tidak tahu apakah saudara-saudara dulu asli orang Jakarta apa dari daerah. Karena Jakarta selalu begitu. Jadi kita dulu pernah membuat analisa begini, saya tidak tahu mereka sama atau tidak. Waktu itu kita bicara di tingkat gereja, kita selalu mengatakan di daerah itu susah dari pengungsi, dari orang yang terbelakang. Lalu kita temukan, ternyata kenapa? Hampir semua orang daerah itu pindah ke Jakarta. Begitu dia SMA, dia pindah, SMA, dia pindah. Jadi kekurangan orang di daerah, begitu besar sedikit, pindah. Nah, saya mudah-mudahan kita ini juara karena yang pindah-pindah di daerah itu ke Jakarta gitu. Lebih banyak. Nah kalau itu terjadi pun tidak apa-apa. Asal saudara-saudara berpikir karena kita kumpulan dari seluruh Indonesia, kita harus berpikirnya itu jangan jadi jagoan di Indonesia lagi kan. Kalau terus-menerus pernah, jadi asumsinya berarti benar ini. Nah sekarang sudah pikirkan bagaimana merupakan suatu pemanasan kita untuk ke tingkat yang regional. Nah ini saja kalau ditanya bagaimana orang yang betul-betul kali juara, susah juga kasih nasihat lagi. Kita juara. Tapi satu hal yang mesti kita ingat bahwa kesombongan itu adalah awal dari kejahatan kita. Nah ini prinsip ini masih berlaku dari zaman dulu sampai sekarang. Nah waktu kita ketemu orang, waktu tanding, jadi jangan menganggap remeh, karena merasa kita juara umum, ini bisa jatuh. Nah kita harus tetap dengan prinsip suara takdir, kita latihan tiap hari dengan tekun untuk dipakai ini. Soalnya kan begitu ya, kita latihan, kita tunggu masa pertandingan, di situ kita habis-habisan. Jadi istilahnya kita nggak boleh ingat lagi latihan yang susah, tapi di sini juga jangan ngalah, karena Anda ngalah satu detik pun Anda hilang kesempatan itu. Nah ini yang prinsipnya sudah punya, memandang orang lain semua adalah lawan yang kamu. Tidak ada berpikir lagi remeh belum tentu, dan badan belum tentu, kecil-kecil lebih jauh belum tentu juga kan. Jadi ya kita nggak bisa memandang orang dari, nah kecuali dari lihat ya, saya tidak tahu dari official atau pelatih sudah nonton video-video pertandingan klub yang lain. Maksudnya kalau kita tinjuan begitu kan, kalau kita mau tanding pasti kita putar ulang seperti apa lawan kita. Nah, saya tidak tahu. Di DKI mungkin tidak perlu menganalisa sampai begitu jauh kita juara umum. Gitu. Tapi harusnya dianalisa. Saya kira setiap kita tanding kita harus ukur. Lakukan apa saja, kita bisnis apa saja. Jadi waktu saya kuliah digunakan nilai rata-rata kelas. Lalu saya protes, masa saya dapat 78 tidak lulus. Dosennya bilang, yang lain dapatnya 78, jadi kamu yang paling bodoh. Kenapa lulus? Jangan lulus katanya. Karena kalau bicara bisnis, bukan berarti kamu tidak pintar. Masalahnya orang di zaman kamu lebih pintar dari kamu, ya kamu kalah kira-kira gitu. Jadi kita bisa selalu di atas rata-rata. Nah bicara olahraga juga sama. Saudara hebat, semua hebat. Tapi persoalannya kalau di Pomnas kali ini yang lain ada saudara, ya saudara kalah dengan itu. Nah ini prinsipnya harus kita tahu, kita selalu di atas rata-rata. Jadi tentu sudah Indonesia kita naik lagi ke tingkat yang regional. Terus kita naik. Kita potensi bangsa sangat besar. Penduduk begitu banyak, masa dari 11 orang main bola aja nggak ada yang bagus. Jadi kalau kita bicara gitu kan, dari badminton nggak ada. Contoh ada Ico kan udah jelas. Ya kita bukan bangsa petunda. Kalau soal ukuran badan juga
agak banyak soal latihan saja. Kita latihan tahan atau tidak? Kita rata-rata tidak tahan. Nah, kemarin saya pengen tahan kalau lari itu ya kira-kira 6 menit kencang gitu. Udah itu nggak apa lagi, bisa putus gitu. Nah ini karena udah mesin ukur. Nah ini jadi kalau udah berantem sambil lari udah pasti kalah. Jadi kalau berantem pasang badan aja udah gitu. Tapi itu juga sama. Nah ini kita mesti tahu siapa kita. Nah kita tahu latihan, kita terus mesti pompa. Sebagai mahasiswa tentu yang di Indonesia perlu menggantungkan harapan kepada prestasi olahraga. Jadi mesti menggantungkan pada kuliahnya. Nah, kuliah juga jangan ditinggalkan. Ini juga bukan semacam tur saja, bukan. Jadi ini bukan semacam untuk prestasinya saudara dari seluruh Indonesia. Nah itu saya harapkan dan saya yakin kalau dia berangkat 13 tidak siap ya kita juara umum lagi untuk yang ke-13 kalinya. Saya yakin kalau tampangnya oke-oke loh. Saya mengucap syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan kontingen Provinsi DKI untuk Pomnas ke-13 di Yogyakarta secara resmi saya lepas. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dan acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat diawali Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan diikuti undangan lainnya. Baik, untuk sesi foto yang pertama kami persilakan kepada para ofisial kontingen Pomnas. Di cabang atletik. Ya, cukup. Ya. Cabang karate dan panganan beserta para pelatih dan manajer, kami persilakan. Untuk cabang pencaksilat beserta Ya. bersama banyak sekali bangunan bisa tanpa izin pun udah jadi. Itu yang saya pernah bilang, orang protes saya kok. Kalau kamu minta saya tegakkan mungkin setengah akan dibongkar ya. Karena banyak sekali bangunan-bangunan itu tidak ada izin, tidak terjadi begitu. Coba aja ruko-ruko mana mungkin di rumah ada ruko. Nah, berarti menentukan responsif, kita tidak menyesuaikan situasi. Dan kita akhirnya fokus, yang belum jadi aja kita fokus. Tapi kalau yang kena, jalan inspeksi sungai atau waduk, kalau kamu tidak ada izin, kami bongkar. Tidak bongkar. Dan kita selama kita kerja ini memang terus ketemu ya kita bongkar. Tapi kalau memang itu tidak kena ya kita nggak bongkar dulu. Karena Jakarta baik itu salah, kamu bongkar yang mana? Orang akan protes kan, kenapa kamu bongkar rumah saya tidak bongkar rumah dia gitu loh.
Kalau semua saling begitu, bongkar semua ya setengah dibongkar. Dikasih waktu nggak Pak sampai kapan? Soalnya Nah, kita nggak tahu. Tapi kalau untuk kena ya pasti ada bongkar. Tapi kalau dia ada surat hak milik nggak bisa. Nah itu gimana? Itu yang masalah kita. Jadi solusinya? Solusi kita harus beli. Oh, ganti rugi. Kalau dia nggak ada surat nggak ada apa, kita bisa langsung bongkar kalau kena izin inspeksi. Kalau yang ilegal Pak? 19 nih, ini ada 6,5 lantai. Dapat itu yang saya bilang, kalau udah terjadi punya, Anda harus selesai bongkar. Dia akan tanya, kenapa nggak bongkar yang lain? Kalau saya bongkar yang lain, setengah Jakarta mau saya bongkar. Itu pertanyaan saya. Itu orang marah kan? Sebab 6,5 lantai, benar rumah itu saya bilang, kalau udah jadi begitu, kita udah nggak bisa bongkar. Itu yang masalah. Satu tanggapan jumlah unitnya gimana? Ya udah yang lewat-lewat dulu mau bilang apa? Nah, kita mau ganti yang mana hampir semua ya sama-sama aja. Kalau sekarang lagi berjalan, bisa stop. Bisa stop ya. Nah, beda. Kalau yang pemukiman ilegal di bantaran sungai itu yang kena jalan inspeksi itu Kita kalau mau bongkar. dibongkar itu harus menunggu Rumah susun. dulu Pak. Karena kasih rumah susun, kasih isi aja dibilang melanggar HAM, kalau nggak ada rumah susun bisa camping semua. Nah itu nanti pemberian. Bisa tidur di depan semua, protes. Orang sekarang kan lucu Jakarta itu loh. Udah salah tapi ngerasa bener. Terus itu Coba kalau kita bongkar tambah rumah susun, bisa-bisa dipimpin dari Komnas HAM nginep di balai kota kali. Pak, terus yang memberi IMB yang mau diapain Pak? Kalau misalnya kan itu udah jelas-jelas melanggar tata ruang. Kalau dia ada belum tentu, karena kita belum pernah punya tata ruang yang benar. Makanya kalau ada laporan kita cek, kalau kita butuh bongkar, dia patokan kita gini, di Jakarta kita bongkar. Kita nggak usah bilang pelanggaran dulu deh. Nanti mau dibongkar setengah sih yang dibongkar. Yang penting sekarang gimana bisa menormalisasi sungai dan waduk. Nah siapapun yang ada di sungai dan waduk, kami akan bongkar kalau tanpa izin. Tapi bongkarnya pun harus ada rumah susun dulu. Itu aja. Tapi kalau dia ada izin, kami akan beli. Tapi kalau dia tidak bisa, kita tunggu tahun depan PP yang baru tentang pembelian tanah untuk kepentingan negara. Tahun depan kan udah berlaku nih. Nah kalau kira-kira kan kena rumah kamu tidak mau jual pun setelah saya pakai harga appraiser, itu Anda tidak mau terima, saya akan titip di pengadilan konsinyasi, saya robohkan rumah Anda. Karena itu kepentingan negara. Itu akan kita lakukan seperti itu. Pengerukan tidak bisa maksimal Pak dengan adanya mereka. Kemarin 21 siswa SMP membaca bersuara. Iya, makanya saya mau kasih tahu Pak Taufik. Itu kita mesti tegas sudah. Jadi mau diapain? Ya kita kan kriminal anak SMP penjara penuh kan. Mungkin tidak naik kelas. Kita pindahkan sekolah lain orang protes kok. Ini tahap awal pindahkan ke sekolah. Pindah sekolah dulu dipecah. Tapi kalau masih tawuran juga ya tidak naik kelas. Kalau masih itu juga kembalikan kepada orang tua. Tapi kalau orang tua masih protes juga ya sudah Anda ngajarin kami kan. Kalau anak Anda kami penjarakan gimana? Kalau dia nggak penjarakan tidak mau juga kan. Ya sudah kalau itu ikutin aturan sekolah. Kalau tidak mau ikutin aturan sekolah kami ya jangan sekolah di sekolah kami. Ini ada tindak lanjut ke dinas pendidikan atau sekolah? Ada. Jadi gurunya juga mesti diperhatikan. Masa anak kamu muridmu nakal kamu tidak tahu? Kan langsung ketahuan kan? Kan bisa ngajar di kelas masa nggak tahu sih? Yang tukang tidur, yang tukang gangguin temen harusnya tahu semua. Itu yang kita ingin. Jadi kesalahannya di guru. Minimal guru harus deteksi awal. Tapi bisa saja mereka terlalu kreatif kan? Kan terlalu kreatif kan? Tawuran kan mungkin gurunya juga suka tawuran di sekolah mungkin. Karena nggak pernah dikasih sanksi ya jadi nekat. Jadi orang kan masih ada sanksi. Sanksinya berapa ya? Ya kita pindahkan. Kalau dipindahkan bisa tidak naik kelas atau dikeluarkan. Kalau seperti di Johar Baru. Ada usaha polisi udah. Ya kemarin sampai bakar rumah segala macam di Johar Baru. Harusnya dipidana itu. Kalau polisi, harus lapor udah pidana. Kalau dari Pemprov langkah untuk warganya yang antisipasi atau Nggak bikin pesta aja masih berantem. Gimana? Di Temika, jadi maksudnya diduga terpleset di JPO penyeberangan orang. Nah itu jembatan penyeberangan Kita lagi Jakarta mau gimana? bagusin semua JPO dengan iklan dan punya kewajiban membersihkan. Kita mau bikin peraturan baru. Karena semua JPO cuma dibersihkan 6 bulan sekali. Jadi kalau kita tender orang menguasai iklan, dia harus bersihkan itu tiap 2 hari. Yang lebih fair. Oh jadi pihak pengiklannya yang membersihkan Pak? Dari PU sendiri? PU. Itu tadi di sini cuma bersihin 6 bulan sekali. Nah kita pengen. 6 bulan sekali di sama JPO. Ih, harta. Tapi siswa
JPO mah. Bapak bilang Bapak Yusuf. Bukan PU, JPO. 6 bulan sekali Pak, isi JPO. Iya. Nah, itu Katanya gimana begitu. Pak harusnya? Makanya harusnya tiap 2 hari kalau di luar negeri dirawat. Makanya kita pengen lelang kepada perusahaan iklan. Ya. Ikut rawat juga ya? Iya, tiap 2 hari bersihin. Mau ganti baju lagi takut diomelin dari bos partai. Ini bahaya. Tapi bagus tuh bajunya. Merah cabai. Gimana? Lokasi. Apa? Eksibisi muter-muter di bakar. Saya dulu ikut ini udah kecil lah dulu si host. Iya si host. Si Hadi kan? Iya. Si host. Terus ikut Mingsan. Koisen ya. Main lagi udah. Sekarang di kantor. Ya di tinggal di Muara kan ya, di ketua RT apa RW. Pelatih. Tapi masih main kan? Masih. Kalau yang bisa main masih main. Ini Darsono sering main karena saya. Dia masih main. Dan putus ini, wah sekarang enggak lagi lah. Kita udah umur ini udah. Kalau sering main nggak apa-apa. Iya. Kalau kita yang udah sempat berhenti, iya bahaya. Orang lari pengen kuat, saya tes 6 menit kenyang-kenyang udah nggak kuat lagi. Pengen tahan 6 menit udah. 6 menit udah itu udah nggak kuat lagi. Seorang Kalisa tahu. Mana satu adik kelasnya Kalisa. Iya, satu jurusan. Bisa Rastafari pemain nasional. Yang kemarin saya salamin Mbak, yang waktu kita ngobrol di rumah. Trisakti salam. Tim Polkup ini saya kebetulan belum lama. Minum ya? Iya. Ini Mas Jimmy wakil ketua, Edi di bendahara, Rifki juga di wakil ketua dan apa ini? Komisi pertandingan. Komisi pertandingan. Jadi memang sejak saya jadi ketua Perbaksi ada satu program yang kita khususkan buat itu Piala Gubernur untuk SMA karena mahasiswa nggak bisa kan ada bapomi ya, jadi kita ambil SMA Piala lakinya Pak Gubernur yang kasih, perempuannya saya yang kasih. Kok bukan wakil gubernur ya? Kan pialanya kan bergerak di mana? Kemarin waktu ketemu Pak Gubernur hari Senin, kita balik. Kata Pak Gubernur bilang ini, Sam, harusnya kamu yang laki dong, saya yang perempuan. Kata Pak Gubernur, oh iya nanti kita tukar. Tapi pialanya lebih gede yang laki. Jadi memang ini rutin tahunan Pak Wagub, tahunan. Di mana tadi? Kuningan. Pasar festival. Iya, Kuningan. Pasar festival. Yang kedua, yang pertama di Romangun, yang kedua kemarin di pasar festival. Tapi syukur kita peminat basket bukan seperti peminat bola yang semua gabung-gabung dengan orangnya inilah lebih tertib orang-orangnya gitu. Nah, kita udah jalan untuk tingkat wali kota. Mulai Kamis baru mulai tingkat. Kemarin berhasil juga ya, Pak Erik bikin tohir yang 3-3. Iya, juara dunia itu Pak. Sebenarnya juga ada yang juara dari pemain-pemain veteran dunia di PRJ itu juga. Iya. Jadi kita pelaksananya sempat dia juga. Oh ini gitu penting. Iya. Seru juga sih ya. Yaitu pecahin rekor Mas Puri, lapangannya 13 lapangan. Sedunia gelar veteran baru kali itu ada. Tahun ini main di Wuhan, kemarin udah selesai. Oh, di Wuhan ya. Tahun lalu ya itu ya. Iya. Kita baru dilantik belum lama saya ingat. Iya betul. Kerjaan masih banyak, cuma mau beli nonton basket. Terus rencananya kapan? Wilayah selesai. Wilayah Kota Mandi udah selesai. Provinsi mulai hari Kamis ya. Hari Kamis besok tanggal 21. Anak-anak SMA ya. Ya. SMA. Jadi juara-juara wilayah Pak. Dua tim dimajukan ke DKI. Jadi ada 10 tim putra, ada 10 tim putri. Gitu. Berapa hari itu tadinya? 8 hari. Jadi hari Kamis sampai hari Minggu tanggal 21 sampai 24. Senin Selasanya kita libur biar mereka konsentrasi balik dulu belajar. Kita mulai lagi hari Rabu sampai hari Sabtu. Finalnya. Finalnya hari Sabtu tanggal 30 ya. Hari Kamis ada pembukaan. Ya, Kamis pembukaan. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Pak Bu. Dengan disposisi gitu. Iya.
Iya. Kita tergantung disposisi. Nah kebetulan ini biasanya anggarannya lagi nggak ada nih kalau dulu. Waktu tahun yang lalu 2 tahun itu saya nggak. Gue di KONI. Nah, gini Pak, saya juga ini bicara anggaran KONI saya biasa di itu Pak. Jadi gini Pak, peta pemilihan bola basket di kita kan pemilihan olahraga ini kan ada sisi piramida Pak. Ada pemasaran olahraga, ada prestasinya. Kita sepakat bahwa kalau pemasaran olahraga itu jenjang kita mahasiswa dan pelajar itu biasa pemerintah tanggung jawab sesuai dengan undang-undang olahraga Pak. Dan kemudian sesuai dengan itu, Pak Uci waktu memasukkan DSL ini ke anggarannya Desa dulu Pak ya, 2 tahun belakangan. Iya, masih masuk di anggaran dinas olahraga. Tapi tahun ini nggak ada. Terus Pak Wagub kita minta sama KONI. Alhamdulillah, KONI bantu Pak. Cuma kan bantu namanya KONI bantu karena KONI itu kan sering membantu kita banyak kita dibantu sama KONI. Dan ini karena menyangkut pelajar, KONI bingung posisi mau apa. Ya, kita masukkan anggaran 2014 kita masukkan ke disorder. Semua anggaran disorder. Ya. Jadi akhirnya saya minta tolong banget sama KONI. Ya, ini iklan dong berarti, pakai iklan. Saya taruh nggak pakai iklan, kita nggak pakai iklan Pak. Cuma sejadinya KONI membantu kita lah. Cuma karena itu judulnya pelajar, KONI minta tolong kita, tolonglah jangan pakai berbau pelajar, mereka takut salah karena mereka tidak bawa pelajar Pak. Mereka membawa pengprov, bukan bawa pelajar. Pengprov itu nggak pelajar, kita bawa ini pengprov sini dua KONI. Jadi kita kemarin membuat sedikit terobosan ya Pak Icuk ya. Kita membuat namanya kejuaraan junior sewilayah DKI Jakarta, sewilayah dan ke DKI-nya gitu Pak. Kita agak ini kan sedikit. Karena kalau pakai nama pelajar, KONI-nya nanti nyangkut. Domain pelajar dinas pendidikan beda lagi ya, nggak ada hubungannya. Dinas pendidikan. Biasa kita bekerja sama Pak ya. Rekomendasinya dari dinas pendidikan. Rekomendasi kita sama sekolah serta pendidikan. Nah, KONI bantu dari 400 sekian yang kami butuhkan, KONI ada bantu 300 gitu Pak. Jadi kita masih kurang 100 sekian. Itu akan kita ketemu Pak Gubernur. Berapa yang dibutuhkan yang kurang, silakan tulis, sudah dikirim. Baru sih. Kemarin Pak Gub bilang tulis aja kurang berapa. Memang anggarannya ada di disorder tahun lalu juga 400. Sebetulnya gini Pak, iya 400. Sebetulnya kemarin itu kita lagi cari IO nih, kasarnya berapapun, ada IO yang suruh urus. Ternyata nggak gampang juga, mereka belum terbiasa pakai IO yang suruh membuat supaya dapat mengenerate lah, bisa bantu-bantu, tapi belum dapat. Kalau 100 mah gampang, Sanusi aja selesai. Gue udah pikir pasti ngomong. Iya. Bayangin aja, copot 4 roda aja udah bisa bayar loh. Kalau dihitung harga mobilnya. Kemarin mau aku ngomong dia gitu, waktu kita ketemu kemarin mesti ngomong. Nggak sampai 1% kira-kira. Benar kan? Pak dicatat Pak. Salahnya ketuanya namanya Sanusi, itu masalahnya. Susah dia minta dana sama kita. Ngomong lah. Itu gunanya kenapa orang pilih jadi ketua kan? Benar. Ada maksudnya. Tapi kami cari ketua nggak yang punya duit Pak Wagub. Kita cari ketua yang pintar cari duit. Kalau ketua punya duit nggak mau habis Pak Wagub. Ini cocok, ini pintar cari duit. Makanya kalau Pak Wagub Kita pintar bergurunya sama sebelah. Iya. ada dulu Jakarta, lebih duluan dia deh. Ini baru kuliah di satu baru Jakarta ya Pak. Tunggu aja disposisi Pak Gubernur gimana. Kita tuh dia yang atur kok. Jadi ikut aja disposisi apa kita ya. Biasanya kita gitu. Minggu lalu sih suratnya udah masuk. Ya udah masuk. Masalah kebutuhan dana dan lain sebagainya. Terus Ini ke gubernur ya, ke gubernur kan. Iya di Karena hasil rapat kemarin Pak Gub bilang surat deh kita hasil rapat. Nanti sepertinya apa kita aja. Sebetulnya kalau mungkin bisa di press lagi nggak sampai segitu. Kalau kenapa nggak mau pakai iklan? Nggak pakai iklan ya junior gitu. Sulit gitu. Kalau sudah pakai APBD persoalannya kan tuh melekatnya ada di susah kalau aplikasi. Aplikasi benar. 10K itu hadiahnya dari pendengar dari tapi kostum semua dari Milo. Bisa. Harus dibelah-belah. Supaya tidak dibelah. Dan Milo itu udah yang keempat kalinya anggaran kita untuk kostum kita balikin karena menjadi hadir oleh Milo. Kalau ada aplikasi bisa. Iya sih kita. Tapi
tapi di trust lah kali kan kayak lapangan kan bisa Pak Kationo. Lapangan Kuningan bantu. lapangan kita kasih. Jadi kalau bantu bisa ya. Lapangan kita kasih. Tapi mungkin ininya Pak, mohon maaf, lapangan kan ada retribusinya Pak. Jadi kalau kita sih tetap bayar tapi retribusi gitu Pak. Jangan sampai enggak. Karena mereka juga murah banget. Kayak makannya Pak Sanusi lebih mahal. Ya, retribusi Pak. Lu isi bensin aja lebih mahal daripada distribusi. Betul Pak? Betul suci distribusi. Kalau gitu kelas jangan ngomong anggaran. Dia masih ngutang sama saya. Mau pinjemin mobilnya. Oh, yang mana Pak? Yang mana ya? Baru tuh. Terbaru tuh. Pasti nggak dari pakai ya. Sama satu lagi Pak, kita kan udah mulai pelatihan juga Pak. Kan kita kan juga lapangan kan karena banyak acara yang dipakai sana sini karena pelatihan kami dan persiapan Pomnas yang sekarang Popnas maupun PON itu selalu sudah terlaksana. Jadi nggak boleh pakai perkawinan lagi kan nggak boleh ya? Kalau lapangan ada lagi. Lapangan nggak bisa. Jadi minta seperti Pak Dedi kata dengan dulu, saya minta satu gedung yang untuk kita ya Pak, entah Pulau Gado atau Kuningan. Karena saya setiap 3 bulan minta kwitansi sama Pak Sicu ke Poni, aduh kwitansi gedung lagi, gimana saya? Karena biasanya gedung jadi tanggung sama Poni Pak. Jadi Platda tuh benar-benar ditanggung sama Poni semua. Ujung kaki, ujung pala, gaji anak-anak, extra fooding itu semua ditanggung. Lapangan pun kita bisa minta sama. Ini orang cuma salah saya lapangan susah dipakai gitu. Pengurus Poni, pengurus basket. Kebetulan saya ketua pengurus basket. Dia pengurus Poni dan orang basket juga. Perangkap. Jadi untuk lapangan sudah saya tunjuk di Ramangun. Itu saya dibangun Pak. Yang remaja kecamatan memang itu untuk base campnya Pak. Kita masih punya tiap cabang. Itu yang musuh tempat gimana? Soalnya mau bangunin. Iya, kemarin tidak mampu enter. Yang paling dekat kan dia pengen perbaikan acara serah terima kalau di berpikir terapi langsung dibangun sama pengusaha. Iya, dibangunin. Di mana tuh? Di PIK. Oh di PIK. Nah soal anak saya ikut usul kemarin pertandingan di Gelora Bung Karno apa di Gelora. Tempatnya jelek banget. Iya, dokumen dari Buenang. Kalau ada Buenang ngasih ratu. Yang judo udah ya? Judo tapi. Judo udah ada teman. Judo di Lakopa Gading itu ya Pak? Lakopa Gading ada yang di Jakarta Barat juga ada. Yang pakai sementara di Sasana Krida punya udah jalan Pak. Yang Cengkareng yang kurang berfungsi saya nggak sepi. Luar di Cengkarengnya nggak sepi. Jadi harus dirombak Pak. Supaya nanti fungsinya. Saya pengennya rombak terus sekaligus ada rumah susu. Jadi betul-betul orang tinggal situ, anak situ bisa latihan sini. Misalnya menjadi bola itu jago main tenis. Yang kedi jago main golf, ya biar dia di situ. Bisa olahraga sekalian. Bermanfaat sih. Iya Pak Tiono kalau di Cempaka Putih itu dekat Wisma Haji buat apa ya Pak? Itu ada karate, kemudian silat di situ. Bela diri Pak, di situ ya. Cempaka Putih. Saya pikir ada lapangan buat. Iya Pak, kita juga ditunjuk sama PP Perbasi sebagai panitia Kejurnas 14 tahun bulan Desember. Kita sih udah istilahnya booking tempat di Lokasari. Lokasari mulai tanggal 14 di bawah kita apa di bawah UP itu bisnis Lokasari. Lokasari itu di bawah itu Pak. Di bawah naungan Bapak langsung ya, bukan UPT soalnya. Di bawah Badan pengelola. Iya badan pengelola. Berarti bukan di bawah ini kan? Bukan. Wah itu Pak. Susah nggak paham itu bawah. Sampai sekretariat Perbasi Jakarta Barat kita di sana pindah ke Grogol karena di Nusa Sewa 1 juta per bulan ini pengurus barat. Kami pengurus sewa gitu. Nggak mesti dicabut itu Pak. Iya. Ngaco. Parayan rugi terus. Buat Desember kalau bisa keringanan. Iya Pak. Ngaco itu. Mahal bayar di sana Pak. Mahal. Kata Perbasi adalah pembinaan itu Pak. Tahun dulu sih, tahun yang lalu bikin surat aja kepada mereka penerusin ke gubernur. Gubernur wakil gubernur. Kalau nggak terusin ke saya nggak ada posisi, saya nggak ada surat. Kerja terusin dulu saya tahu. Berapa bulan yang lalu? Berapa bulan lalu saya udah dengar sih dari teman-teman keamanan sekurit sana bahwa BPL Lokasari lagi di sama DKI kata
Kita mau suruh bongkar kios-kios ya, karena banyak penyalahgunaan. Nggak ada izin, nggak ada apa, bangun kios disewa-sewa gila. Kalau pasarnya PAD-nya cuma 200. Gila. Itu kita bikin kosan aja puluhan ratusan miliar. Tapi 2 tahun lalu kita bisa pakai ya Pak. Kalau pos-kosan sana tuh enak juga ya. Enak. Tinggal situ gitu ya. Jangan bawa bahaya Pak. Itu 13-14 tahun udah bisa jualan. Tapi itu memang badan itu kan udah nggak boleh sebetulnya. Kan masih badan pengelola kan Kita masih cabut balikin aja. Soalnya masih swasta kan masih debat juga ya. Banyak masalah. Tapi yang udah habis urus kan. Oke, saya mau geser, mau ganti baju, saya jalan berikut. Siap. Terima kasih Pak Umum. Belum bisa penutupan tanya. Mungkin kalau wartawan. Wah. Saya bantuin Pak Umum tinggal tunggu aja. Nanti buat jantungan aja.